Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Nasional, akan mempresentasikan tugas rekayasa sistem berorientasi objek tentang Development Process with UML atau Unified Modeling Language. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu UML. UML adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML juga menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. UML juga dapat menjadi alat bantu untuk transfer ilmu sistem atau aplikasi yang akan dikembangkan dari suatu developer ke developer lainnya. Dalam pengembangan berorientasi objek, ada beberapa prinsip yang harus dikenal. Pertama ada objek, class, abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. Dalam UML sendiri terdapat beberapa diagram yang wajib dikuasai. Pertama ada struktural diagram. Isinya mencakup kelas diagram, objek diagram, komponen, development diagram. Kedua ada behavior diagram, ada use case diagram, ada sequence diagram, dan kolaborasi diagram. Berikut ini adalah beberapa alat tools yang membantu kita untuk menggunakan UML, disebut dengan CAS atau Computer Aided Software Engineer. Ada Sybase Power Designer, ada Rational ROS, ada Microsoft Visio, dan Enterprise Architect. Ada juga beberapa case yang open source yang dapat digunakan secara bebas tanpa terbentur masalah lisensi. Ada Star UML, ada Diagram Editor, Umbrello, Argo UML, Software Ideas Modeler, dan Eclipse UML 2. Sekilas pembahasan tadi merupakan pengantar dari UML itu sendiri. Next, di sini saya akan membahas proses modeling dengan UML tentang perancangan dan pembuatan aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online pada jurnal SISPO. Jurnal ini dibuat oleh Yosua PW Simarmare dan kawan-kawan dari jurusan Sistem Informasi Teknologi Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan membahas jurnal tersebut. Dari abstrak jurnal tersebut, sebagai instansi pendidikan yang berperan sebagai pengelola publikasi ilmiah, mencakup jurnal SISPO. Proses pengelolaan saat ini belum berbasis aplikasi yang memungkinkan terjadinya ketidakjelasan cakupan pembagian kerja sehingga pengelolaannya tidak efisien. Sebelumnya pada Institut Teknologi 10 November ini belum mempunyai aplikasi berbasis online untuk jurnalnya. Mereka membuat aplikasi tersebut. Perancangan aplikasi dalam penelitian ini dibangun dengan metode Unified Software Development Process dan perancangan aplikasi menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Mekanisme pengerjaan penelitian ini dibuat secara iteratif dari proses pembuatan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan desain perancangan perangkat lunak atau DPPL. Lanjut. Di sini menggunakan softwarenya, aplikasinya menggunakan CMS OJS atau Open Journal System. OJS merupakan manajemen jurnal dari sistem publikasi yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses terhadap suatu riset. Fitur-fitur aplikasi OJS ada manajemen site, manajemen jurnal, manajemen user, makalah author, manajemen editor, manajemen reviewer, manajemen copy editor, dan manajemen layout editor. Fitur yang diperlukan ada penentuan keputusan. Di sini ada
aplikasinya akan ada terima, revisi, atau tolak. Jadi setiap uploader jurnalnya akan disaring terlebih dahulu atau dicek apakah bakal diterima, direvisi, atau ditolak. Pembagian peran di sini ada 6 peran, yaitu ada user administrator, ada chairman, ada editor, ada head editor, dan reviewer, dan author itu sendiri. 9 perannya ada administrator, jurnal manager, author editor, reviewer, copy editor, dan layout editor. Penjelasan dari proses reviewnya di sini terdapat fitur review yang lebih mendetail ditunjukkan untuk author pada proses reviewer selain pada proses pengisian reviewer form yang telah dibuat oleh chairman. Jadi pas uploader mengupload jurnal tersebut akan direview oleh reviewer editor. Di sini lanjut ke Unifit proses. Unifit software development process atau Unifit process merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang mencoba untuk memanfaatkan fitur terbaik dan karakteristik model proses perangkat lunak tradisional, tetapi karakteristik mereka dengan cara mengimplementasikan banyak prinsip terbaik dari pengembangan perangkat lunak tangkas. Di sini contohnya. Pertama, melakukan komunikasi, lalu beralih ke planning. Setelah itu melakukan modeling dan next construction, dan yang terakhir deployment, yaitu membangun sistem tersebut. Fase-fase yang ada pada berdasarkan Pressman di atas ada inception, ada elaboration, construction, dan transition. Lanjut ke UML-nya. UML tadi sudah dibahas, yaitu merupakan bahasa visual dalam pemodelan, memungkinkan pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka dengan sebuah sistem dalam format yang standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk dikomunikasikan dengan pihak lainnya. Pertama ada jenis UML, diagramnya ada use diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram. Pada jurnal ini metode pengujiannya menggunakan metode black box. Pengujian ini melibatkan pengecekan unit-unit aplikasi sebagai sebuah peralatan yang diharapkan memiliki masukan dan keluaran tertentu. Di sini menggunakan software Java Enterprise Edition. Java Enterprise Edition merupakan solusi pembuatan aplikasi untuk menghadapi adanya perubahan kompleksitas dan menciptakan ketahanan. JEE menyediakan langkah-langkah standar yang melakukan transaksi di dalam aplikasi. Lanjut, pengujian perangkat lunak. Pada tahapan ini perangkat lunak dirilis versi beta terlebih dahulu dan diuji coba dengan metode black box untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada telah berjalan dengan sesuai dengan desain yang telah dibuat pada fase elaboration. Di sini ada metode penelitiannya, tadi sudah di ini pembuatannya. Di sini penyusunan, alur pengerjaannya. Lanjut ke use case diagramnya. Saya akan menjabarkan satu persatu. Chairman merupakan penggunaan memiliki hak untuk mengelola jurnal, penggunaan from, pengumuman, dan statistik dalam jurnal. Kedua ada editor. Editor merupakan pengguna yang fokus mengelola makalah dan reviewer. Ada head editor. Next merupakan penggunaan turunan dari editor, memiliki hak untuk mengelola makalah dan terbitan dalam jurnal. Ada reviewer, merupakan pengguna yang memiliki hak untuk melakukan penilaian terhadap makalah
Dan terakhir, author merupakan pengguna yang memiliki hak untuk mengajukan makalah. Contohnya di sini, ini adalah cara kerja aplikasi tersebut. Head editor melihat makalah, dia bisa membatalkan atau bisa mengakses jurnal tersebut. Bisa lihat di gambar di samping. Di sini merupakan activity diagramnya. Author bisa melihat makalah author, bisa membuat makalah. Nah, dari head editor atau editor bisa melihat seluruh makalah yang diupload oleh author dan daftar semua makalahnya. Di sini editor bisa mereview, melihat makalah reviewer, lihat makalah editor, membuat keputusan makalah apakah dia ACC atau tidak. Pada author bisa dilihat, bisa memperbaiki makalah yang tidak di ACC oleh editor ataupun bisa mengajukan ulang kepada editor. Nah, untuk reviewer bisa melihat makalah author dan bisa direview dan menilai makalahnya. Ini merupakan alur ya. Antar pengguna aplikasi tersebut, di sini ada halaman indeksnya seperti ini. Ada sign up, yaitu untuk daftarnya. Di kotak kecil ini ada username dan password untuk melakukan login ke dalam aplikasi tersebut. Ini halaman login ya. Dan ini halaman user indexnya. Di sini ada halaman create submission, yaitu untuk mengupload sebuah jurnal. Seperti ini file submissionnya. Nextnya ada halaman head editor. Nah, di sini editor bisa melihat makalah-makalah yang sudah disetujui ataupun belum. Nah, ini contohnya. Ini untuk mengganti titel makalahnya dan deskripsinya. Ini juga masih salah satu contohnya. Untuk ini adalah referensi informasi isu apabila isu berhasil dibuat. Kesimpulan di atas, perancangan aplikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui penerjemah kebutuhan fungsional YAN, kemudian dilanjutkan dengan use case. Kedua, kelengkapan fitur aplikasi ditentukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap antarmuka yang mempresentasikan fitur tersebut. Ketiga, melalui pengujian aplikasi telah disimpulkan bahwa aplikasi sudah memenuhi kebutuhan fungsional sistem. Keempat, keuntungan yang diperoleh dari pembangunan aplikasi di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Pembagian kerja dalam pengelolaan publikasi menjadi lebih luas. Cakupan publikasi lebih luas karena dapat terpublikasi secara online, dan juga sangat membantu untuk para kreator jurnal dalam mengupload karya ilmiahnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.